Iya, kamu jangan begitu. Ini juga negara, ini juga negara ya. Saya salah. Kalau kamu pas pampres kenapa emang saya salah, Bang? Berita terkini, arogan dan kasar kepada Pas Pampres. Propam Polda Metro Jaya, tahan 3 oknum PPKM. Sebanyak 3 orang, anggota Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat, diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya, karena membentak seorang anggota Pas Pampres. Mereka diperiksa lantaran membentak dan bersikap kasar terhadap seorang pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres di pos penyekatan PPKM Darurat Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Ya, kalau di dalam aturan kami, di dalam peraturan disiplin, memang dalam melayani masyarakat anggota Polri tidak boleh bersikap seperti itu, ya, ujar Kabid Propam Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Birawa Braja Paksa saat dihubungi, Kamis, tanggal 8 Juli tahun 2021. Braja menjelaskan, pihaknya menjadikan rekaman video saat anggota polisi berbuat kasar kepada Pas Pampres sebagai barang bukti. Selain itu, Braja mengatakan pihaknya juga akan memeriksa beberapa saksi lainnya sebelum menjatuhkan sanksi kepada ketiganya. Terkait sanksi apa yang akan diberikan, Braja belum bisa menjelaskannya karena proses pemeriksaan belum selesai. Meriksa seseorang tidak bisa singkat gitu. Kami butuh lihat bukti-bukti di lapangan, saksi-saksi, walaupun hanya pelanggaran disiplin, ya, kata Braja. Kericuhan antara anggota Pas Pampres dengan polisi ini berawal saat seorang anggota Pas Pampres bernama Praka Izroi Gajah tak bisa melintasi pos penyekatan PPKM darurat di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Rabu kemarin. Alasannya, Izroi tak mau menunjukkan kartu tanda anggota atau KTA Pas Pampres kepada petugas yang berjaga. Izroi kemudian sempat adu mulut dengan petugas dan mengatakan tak mau memperlihatkan KTA karena petugas tersebut tidak berpakaian dinas. Izroi menyampaikan sedang buru-buru karena harus mengikuti apel dan akan bertugas. Adu mulut itu kemudian berakhir dengan kericuhan. Petugas memiting leher Izroi dan membawanya. Setelah sempat berdebat, Izroi akhirnya menunjukkan KTA tersebut hingga akhirnya diperbolehkan melintas. Masalah tersebut ternyata tak selesai sampai di situ. Pada malam harinya, rekan Izroi yang berjumlah sekitar 50 orang mendatangi Polres Metro Jakarta Barat. Mereka menuntut untuk bertemu dengan anggota polisi yang menghalangi Izroi melintas. Beruntung, kedatangan puluhan orang itu tak sampai menimbulkan kerusuhan. Massa akhirnya membubarkan diri setelah pihak kepolisian berjanji akan datang langsung ke Mako Pas Pampres untuk minta maaf. Sudah selesai permasalahannya, memang ada kesalahpahaman anggota di lapangan saat penyekatan. Saya sudah menghadap Komandan Pas Pampres, kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Komisaris Besar Adi Wibowo. Ya, kita sampai mengistilahkan kata-kata tameng hidup. Jadi memang kalau misalnya kita bisa menutupi beliau karena peluru, ya kita akan tahan peluru itu dengan badan kita. Seperti contohnya, kalau misalnya ada bom dilempar, itu kami sudah menyiapkan salah satu anggota kita untuk menutupi bom tersebut. Sehingga tidak membuat VVIP kita cedera. Bedanya penjagaan Pas Pampres terhadap VVIP dengan penjagaan yang lain, kami itu dibilang di doktrinnya bahwa kita menjaga simbol negara. Simbol negara. Sehingga memang ya itulah yang membuat kadang-kadang kita terlalu reaktif untuk melindungi presiden. Keributan sempat terjadi di pos penyekatan PPKM darurat di Daan Mogot, Jakarta Barat setelah anggota Pas Pampres, Praka Izroi, stop oleh petugas. Suasana sempat makin panas gegara ucapan salah satu oknum polisi ke anggota Pas Pampres tersebut. Iya, kamu jangan begitu. Ini juga negara, ini juga negara ya. Saya salah. Kalau kamu Pas Pampres kenapa emang saya salah? Praka Izroi terlihat sabar dan rendah hati menghadapi tindakan penyekapan itu. Ia tetap tenang menghadapi berbagai pemeriksaan meski sudah mengakui dirinya sebagai Pas Pampres. Ia bahkan berkali-kali meminta maaf kepada personil polisi yang tengah mendekapnya tersebut. Video ini pun viral di media sosial.
netizen kebanyakan memuji sikap Praska Isroi yang rendah hati meski dirinya seorang pas pampres. Secara umum memang merupakan prajurit pilihan Tentara Nasional Indonesia. Karena tuntutan tugas, mereka diseleksi secara ketat dan digembleng untuk menjadi prajurit pengawal dan pengamanan yang tangguh. Para prajurit pas pampres diambil dari sejumlah kesatuan TNI seperti Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrad, Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, dan kesatuan-kesatuan lain di TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Mereka dipilih dari proses seleksi yang ketat dan tidak hanya memprioritaskan ketangguhan fisik, namun juga kecerdasan intelektual dan psikologis. Sehingga dalam menjalankan tugas, pas pampres bisa mengambil tindakan secara tepat dengan tenang. Mereka sangat mahir dalam mengoperasikan berbagai jenis senjata api dengan akurasi bidikan di atas rata-rata, serta menguasai sejumlah bela diri. Seorang pas pampres harus menguasai bela diri, bukan hanya satu, melainkan 6 bela diri. Itu terdiri dari karate, yongmodo, taekwondo, pencaksilat, dan MMA. Personel pas pampres juga mempunyai kemampuan membaca gerak-gerik tubuh atau mimik wajah orang yang mempunyai niat jahat. Pasukan dengan moto setia waspada itu dibagi menjadi 4 grup utama, yaitu grup A, grup B, grup C, dan grup D. Grup A bertugas mengamankan presiden beserta keluarganya. Grup B bertugas mengamankan wakil presiden beserta keluarga. Sementara grup C bertugas mengamankan tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan, serta batalion pengawalan protokoler kenegaraan, skadron kavaleri panser, datasemen musik militer, serta beberapa datasemen pendukung lainnya. Dilansir dari ppid.tni.mil.id, fungsi pas pampres terdiri dari 2, yakni fungsi utama dan fungsi organik militer. Fungsi utama meliputi: pertama, menyelenggarakan pengamanan pribadi VVIP yang meliputi segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan guna menjamin keselamatan pribadi dan melindungi jiwa VVIP dari setiap ancaman bahaya langsung jarak dekat. Kedua, menyelenggarakan pengamanan instalasi yang meliputi segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan pengamanan personel, material, serta fasilitas di lingkungan yang digunakan oleh VVIP. Ketiga, menyelenggarakan pengamanan penyelamatan VVIP yang meliputi segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang terencana dan terarah guna melindungi kegiatan menyelamatkan jiwa VVIP dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang kemungkinan terjadi.